Jadi banyak orang nggak tahu ya bahwa konten-konten yang sekarang yang sudah dibawa Abdi mendekat ke kita, yang sudah ada di IX, mahalnya nggak sama. VIP Transit mahal banget gara-gara konten-konten ini. Iya. Nah, terutama FNA. ya, karena NAP juga Facebooknya. butuh connect ke konten ini bayar, bukan nggak bayar, sehingga harga VIP Transitnya juga jadi mahal. Begitu konten-konten ini semakin dekat, harga VIP Transit kita kan sudah semakin murah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu konten-konten ini terdeliver ke teman-teman di daerah, berarti kan kebutuhannya kan apa ya, bebannya kan berkurang nih. Nah, aku bilang ngomongnya bebannya kan berkurang. Berarti ini yang bakal diusahakan. Iya, jadi konten-konten ini harus kita bawa ke daerah. Oke. Nah, emang rata-rata teman-teman UMKM yang seperti Om bilang itu awalnya dia ada di posisi A, terus sekarang tiba-tiba ISP besar masuk, geser lagi ke ke wilayah B, udah dia rame lah pelanggan, digeser lagi sama. Nah, keadaannya gitu sih sekarang Om, UMKM ini. Kan banyak sekali sekarang ISP besar udah jor-joran ya ngeluarin. Sebenarnya enggak ada solusi nggak selain itu juga. Banting harga? Nggak seperti itu juga. Teman-teman pasti akan ada jawarannya di daerahnya kan gitu ya. Contoh teman-teman Jogja cukup hidup dan semakin tumbuh kok. Gitu ya. Ya, teman-teman di Sumatera juga tumbuh. Walaupun datang teman-teman dari Jakarta buka cabang di Medan, di Batam, di Pekanbaru, teman-teman lokal masih tumbuh. Ya, kalau aku persaingan sebenarnya itu penting juga. Iya benar. Karena persaingan kompetitor itu kan guru terbaik kita ya. Ya, kita akan coba karena kita kan nggak jual barang nih. Yang kita jual kan services. Kita jual layanan ke pelanggan. Harusnya nggak ada besar, nggak ada kecil di industri kita ini. Contoh di Tokopedia. Maaf ya, nih. Contoh di Tokopedia. Orang kan nggak mau tahu dia punya kantor besar, kantor kecil, pegawainya banyak, pegawainya tidak. Lagi servisnya bagus, reviewnya bagus, pasti orang pilih. Kan gitu ya. HP kan bisa seperti itu juga. Selagi layanannya bagus, selagi pelanggan adalah prioritas pertama bagi mereka, saya rasa pelanggan tidak akan kelain hati. Ya, ini memang rata-rata yang dilakukan teman-teman begitu. Iya. Ya, servis ya nomor 1 servis. Cuman mereka capek juga sih ketika harus ajarin ini loh servis saya bagus. Nah, sering kayak begini. Jadi tapi tiba-tiba ketika ada operator besar datang dengan brand yang kuat, udah rata-rata gitu. Itu sih dari teman-teman yang aku biasa ngumpul lah gitu ya. Mengeluhnya begitu mungkin. Tuh. Ya itu kan apa ya? Mengalir lah ya, industri ini kan mengalir kan. Dulu waktu belum banyak orang main di ISP, belum operator-operator besar belum masuk ke kota-kota kecil, juga bisnisnya nggak pegang semua pasar. Kenapa? Karena pasarnya juga belum banyak. Kan ini sering sejalan lah. Ada juga yang tanya sama saya, Pak, RT RW net jual segini ya. Ya mungkin jangan dilihat RT RW netnya jadi pesaing. Itu bukan pesaing kita. Biarkan saja mereka menggrab pasar yang belum kita garap. Orang yang mau belajar internet. Tapi begitu dia menggunakan internet setiap hari, dia tahu fungsinya apa, wawasannya semakin luas, dia butuh layanan internet yang berkualitas. Akhirnya, nah ini kita baru masuk pasarnya ke situ. Begitu kan, seiring sejalan kan tumbuh, Mas. Ya, itu dah. Mereka masih mindsetnya karena ini ISP baru kan mindsetnya masih RT RW net. Ya, artinya walaupun mereka ISP, mereka menganggap saingannya RT RW net. Ya itu tadi kan butuh komunikasi, butuh ketemu. Dari dulu ya, Abdi itu kan kolaborasi dan kompetisi berbarengan. Di ISP itu, di ISP itu kolaborasi dan kompetisi tidak boleh dipisah-pisah. Mas mungkin pakai jasa saya, lah infrastruktur saya di Batam, contoh. Salesnya jualan, butuh di Batam. Oh, Pol Mangara ada di Batam. Kan begitu ya? Nah, Pol Mangara kasih harga yang
bagus tentunya. Iya. Bukan pakai quotation lagi, enggak. Tanya aja, budgetmu berapa? Kan begitu. Dari dulu begitu. Makanya kita udah berkolaborasi dari dulu. Jadi kita mungkin tidak ada kantor di mana-mana, tapi punya pelanggan di mana-mana. Iya benar. Banyak yang seperti itu. Jadi ini yang pertemuan-pertemuan offline. Ini kan karena pandemi aja nih. Kita ada Rakerwil kali setahun, ada Rakernas kali setahun untuk nasional ya. Ada Munas itu sekali 3 tahun. Nah, ini ajang kita untuk bersilaturahmi, saling kenal, saling tahu. Akhirnya kolaborasi itu berjalan. Tapi sekaligus kita berkompetisi juga karena tadi kita jual servis. Ya. Makanya, ini ISP adalah bisnis jasa. Kan gitu jasa. Ya? Dari awal kita jasa. Penyelenggara jasa. Ini yang harus teman-teman mengerti karena kadang teman itu cuman ambil margin 10% atau 5%. Ini bukan barang ya kayak jual produk minuman. Bukan begitu. Ya, bukan ini begitu. Jasa. Jadi sah-sah saja. Si A jual sekian, si B jual sekian, barangnya sama. Barangnya jasanya yang beda. Ya, sama-sama jual internet kurang lebih begitu. Tapi kan ada jasa di sini yang nggak bisa diukur. Jasa ini nggak bisa terukur, Mas. Benar-benar. Soal sosialisasi aku dengar kan dari misinya Om Ara ini ada saya dengar soal branding. Ya kan? Kemarin soal branding kan gitu ya. Branding ini menarik sekali buat saya. Kalau saya kan taunya branding ini di produk lah gitu ya, di produk atau enggak di perusahaan gitu. Nah, ini di asosiasi. Itu model kayak gimana, Om? Jadi brandingnya ini menarik sekali. Jadi kan setiap barang butuh kita branding untuk kita jual kan gitu, biar dikenal. Iya. Kalau di asosiasi perusahaan pun kita butuh branding biar dikenal. Biar layanan kita bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kita sendiri secara personal itu di branding. Ya, personal branding. Nah, personal branding kan gitu. Ya. Asosiasi menurut saya harus di branding. Nah, value-nya apa, Om? Sebenarnya ABJI, misalkan ABJI ini value-nya apa? Lebih dikenal kan. ABJI itu kan tidak hanya ngomongin industri internet pastinya. Yang menggunakan internet kan hampir seluruh aspek. Ya. Pemerintah gunakan, kampus gunakan, kan begitu ya. Nah, ini yang harus kita branding. Bahwa ABJI itu ini loh. Sehingga keberadaannya semakin diketahui khalayak banyak. Dan kita punya andil besar. Maksudku apa keuntungan misalkan kayak pemerintah dekat sama ABJI. Nah, value-nya coba kalau di daerah orang nggak kenal ABJI. Jadi dia mau buat undang-undang daerah perda. Dia nggak undang ABJI. Itu rugi nggak? Rugi. Rugi. Ya. Kitanya yang rugi, ABJI-nya yang rugi. Nggak ada yang masuk. Nggak ada pelaku bisnisnya di situ. Ya. Kan mereka kan pasti kacamata mereka yang mereka buat. Gitu ya. Jadi tidak ada sisi yang lain masuk. Artinya kan kita yang perlu kan jadinya. Betul. ABJI-nya yang perlu. Kita brandingnya bagus. Akhirnya kan mereka tahu, oh iya ada ABJI loh di sini. Nah, jadi kita otomatis kita akan diundang jadi tim ahli. Kan begitu ya. Nah, itu yang itu mimpi saya ya. Itu mimpi saya. ABJI ini udah skalanya udah harus itu. Oke, jadi aku ketemu case kayak kemarin kita kan ke SMK gitu. SMK ya Jinom aja nggak dikenal kan gitu ya. Jinom yang mereka tahu Telkom. Ketika saya ngomong ABJI, apalagi ABJI gitu. Itu nggak tahu. Terus ada case juga ketika di Pemda di Gianyar loh, di Gianyar. Kita kan ada gelar yang karena komitmen Jartaplo kan kita coba cari izin di sana. Ketika kita ngomong ABJI mereka nggak tahu. Apalagi kayak saudara kita lagi sebelahnya. Padahal itu dia. Jadi kalau kita dikenal, ya makanya saya bilang perlu organisasi ini perlu di branding dengan baik. Jadi nantinya saya itu pasti akan bekerja sama dengan PR lah ya. Punya pengalaman bagaimana membranding asosiasi ini supaya lebih kenal lah. Ya.
Berarti dengan menggunakan PR lah ya. Iya. Gitu. Ya. Pastinya. Aku belum ketemu sebenarnya value yang didapat ya target kita, misalkan pemerintah atau siapa. Semuanya. Contoh di hukum kalau ngomongin kita nanti misalkan dipanggil LSM, tapi dia nggak tahu abji ini apa, dia ya sembarangan. Ya, tapi begitu tahu kita besar, dia nggak berani kok. Pastinya itu Mas. Kan sering sejalan. Kalau Mas dikenal kuat, ada yang berani lawan nggak berani. Tapi kalau kita dikenalnya lemah, ya dicoba-coba dong, boleh dong, kan gitu ya. Itu yang harus kita mindset ini yang harus kita tanamkan di masyarakat luas. Jadi LSM, oknum, bicara oknum, begitu lihat, abji. Nah, jadi misalkan rasional value-nya untuk pemerintah, ini loh, kita ada organisasi yang besar, kan itu. Betul. Kalau Anda hubungi organisasi ini, semua udah terakomodir dengan baik. Nah, kan gitu ya. Anggota kita banyak loh, bukan hanya penyelenggara jasa. Ada direct member ID ini. Total kita sekarang udah 2000-an. Iya. Kan begitu ya. Jangan lihat hanya kita penyelenggara jasanya. Pemerintah juga anggota kita kan. Yang punya IP. Kepolisian. Militer. Rumah sakit mungkin. Kan gitu ya. Kampus. Anggota kita semua. Ya ini tinggal diberdayakan. Kalau di branding dengan benar. Saya percaya. Abji akan semakin dikenal. Sehingga oknum-oknum tadi, LSM tadi, yang mencoba cari celah tadi, itu akan berkurang. Ya, kita hindarilah jadi sapi perah. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Terus memang aku nggak begitu ngerti, baru belajar branding sih Om ini. Sama, kita juga lagi belajar. Tapi hampir semua aspek harus kita branding kok. Oke. Apalagi asosiasi kan gitu ya. Iya, ini asosiasi saya agak berjalan tapi tak dikenal. Yang kenal dia hanya anggotanya aja. Dia itu apa? Orang yang di luar anggotanya juga harus kenal dia. Ini yang parah lagi, anggotanya pun nggak kenal dia, kan itu ada beberapa asosiasi juga yang seperti itu sebenarnya. Iya. Ya kan gitu. Jangan sampai seperti itulah. Ya ngomong-ngomong tadi soal fiber itu Om, kalau menurut Om Mara sendiri, fiber teman-teman yang ISP baru ini kan banyak gelar fiber nih, ya banyak gelar fiber, dan ISP yang lama juga ikutan ya, kan itu gelar fiber. Ini kan polanya sebenarnya sama. Apakah Abji ini mulai bisa nggak masuk ke ranah itu? Gitu loh. Maksudnya kayak misalkan mulai urusan soal infrastruktur fibernya. Tadi kan Om bilang soal infrastruktur wireless ya, kan itu. Tidak berbisnis. Ya. Sosialisasi soal fibernya misalkan kayak gitu. Itu bisa. Bisa aja kan. Mensosialisasi, menginisiasi, membantu, itu tugasnya. Iya, karena tapi tidak masuk ke dalam bisnisnya. Benar. Ya. Minimal sosialisasi, atau misalkan ada masalah hukum, menjadi penghubung, itu boleh tugas. Oh gitu. Ya. Contoh nih, Jinom. Sudah punya calon pelanggan ada 200, 300, tapi belum punya izin data lo pakai. Iya. Sementara harus izin itu kan lama. Terus harus kerjasama dengan pihak ketiga lagi. Sementara kita belum punya izin data lo pakai dia nggak mau, kan kurang lebih begitu. Nah, ini mungkin Abji bisa bantu. Bantunya apa? Mengenalkan. Oh iya. Kan gitu ya. Maksudnya kan dia tahu anggota mana yang punya data lo pakai juga. Ini bagi teman-teman yang akan membantu, bermanfaat nggak? Bermanfaat menurut saya ya. Kenapa? Karena dia kan ada komitmen juga. Jadi setidaknya membantu komitmennya di daerah tersebut. Kan dia kan sebutin komitmennya nih. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pertemukan nih. Tapi adanya Abji di situ akan menenangkan juga yang dibantu. Kenapa? Jangan sampai nanti dia minta bantuan sama yang nggak dikenal. Ujuk-ujuk yang membantu mengakui bahwa itu kabelnya, itu kan repot. Pas kan nggak punya bukti. Gimana caranya? Kalau tiba-tiba ujung-ujung itu dia diakui bahwa itu kabelnya, kan repot. Nah itu dia. Inilah tugasnya Abji di sini. Itu maksud saya seperti itu nih. Ya. Supaya sama-sama tenang nih bisnisnya nih. Gitu. Jadi B2B-nya tetap ada. Tapi tolong menolongnya sangat kentang. Ya kadang teman-teman takutnya nih minta tolong sama perusahaan lain, nanti malah
Iya, ngeri ya. Tahu. Iya kan. Awalnya oke, ini pertemanannya, kita ngomong pertemanan. Tiba-tiba SP-nya dia dijual sama pihak ketiga. Pihak ketiga ngerasa itu infrastrukturnya dia. Nah, itu kan komplit nanti masalahnya. Itu yang saya maksudkan tadi. Kan itu ya. Makanya kenapa mendingan urus izin sendiri lah. Kenapa sendiri? Tapi kan kalau untuk percepatan kenapa tidak? Iya betul. Kan itu tadi. Setelah itu ada teman-teman udah merasa, oh bangun ini ternyata nggak serumit yang aku pikirkan. Berarti nanti Om Mara bakal bikin sistem kolaborasinya kayak gimana gitu ya? Ya itu yang kita pikirkan. Gimana dia bisa cari itu kan forumnya gimana? Itu salah satunya ya. Terus kita akan menginisiasi juga penyelenggara yang netral, yang memang pasarnya adalah ISP. Yang akan kita pendekatan lagi, kita kerjasamakan, kita infokan di daerah ini ada ini loh, kan gitu ya, kan itu kan penting bagi mereka, karena mereka kan kejar pelanggan, nggak mungkin mereka bangun di situ-situ aja, kumpul di situ di satu tempat rame-rame, pasarnya itu aja, pasar internet ini ya 80% itu menggantikan, bahkan lebih menurut saya, jadi kalau pasar baru itu nggak banyak mas, kita ini apalagi di corporate ya, kita itu 80% pelanggan kita itu menggantikan dari ISP lain. Jadi udah nggak khawatir sekarang misalkan dia di Ginom. Masa ya 20 tahun sama Ginom terus kan tidak. Paling 3 tahun. Ada syarat-syaratnya juga. Nanti kalau pakai Ginom terus kan nanti mungkin dia takut dia audit lama bosnya segala macam. Jadi peluangnya tetap ada. Makanya itu butuh branding. Perusahaan kita butuh branding. Untuk upgrade servisnya kita. Terus upgrade SDM-nya kita. Cara berjualan yang baik. Kan kurang lebih begitu. Ya, kalau itu semua diterapkan, pasarnya banyak. Ya. Tumbuh kan begitu. Benar. Jangan berpikir sempit kitanya kan gitu ya. Ada kok saya UMKM juga bangun ISP udah 2 berbarengan dulu dengan sahabat saya Budi Lim di SBP.net. Ya masih tumbuh sampai sekarang. Beliau juga eksis sekarang kan gitu ya. Begitu saya dengan Permana.net dia juga tumbuh UMKM. Dari UMKM. Sekarang udah besar. Coba dari UMKM. Banyak lah teman-teman yang nggak usah sebut merek lah ya. Iya. Ya kita juga sama kan teman-teman di Ginom juga reseller kan UMKM tuh banyak kan. Jadi UMKM kita ini juga kan ada kelasnya ya. Ada yang baru, yang baru benar-benar baru, revenue 100 kan gitu ya. Makanya ya ini harus diedukasinya apa. Nah, kan itu ya harus tahu lah, harus sesuai lah dengan kebutuhannya. Ya, ini jangan ngapain ngomongin bisnis, sedangkan untuk urus LKU aja dia masih belum ngerti. Kan gitu kan? Ya kita sesuaikan lah, kan gitu ya. Yang di atas itu 500 sampai 1 miliar, ada yang 1 miliar sampai 5 miliar, 5 miliar sampai 10 miliar. Kalau udah di atas 10 miliar udah operator kayaknya. Kalau di bisnis kita ini ya nggak banyak, di atas 10 miliar itu nggak banyak. Udah operator itu 10 miliar per bulan ya. Jadi menurut Bang Ara balik tadi ke fiber yang di provide sama anggota gitu, Abji bisa lah ya untuk mensosialisasikan itu. Ada hubungannya soal fiber kan nggak cuman ya kayak saudara kita Abjatel misalnya. Nggak harus dilempar ke Abjatel gitu kan. Oh enggak. Jadi Abjatel aja kita ngomongin Abjatel yang Abjatel sama Abji ini kan kayak mata uang menurut saya ini. Kayak gimana kayak mata uang yang nggak bisa dipisahkan juga. Ya, karena anggotanya Abjatel juga sebagian anggotanya Abji. Ya, semuanya bahkan katanya. Ada yang belum, ada yang tidak. Ada yang tidak pastinya. Karena dia tidak ada beberapa yang tidak punya izin ISP. Dia netral. Dia hanya jual akses doang. Ada. Ada nggak semuanya. Kemarin aku wawancara sama Om Angga itu ya mungkin hampir semua mungkin katanya. Hampir semua ya, tapi tidak semua. Tidak hampir semua kan berarti ada yang tidak. Tapi tak banyak. Ada beberapa yang memang supaya dia netral, supaya dia bisa berjualan masif. Ya, dia tidak masuk langsung direct sell. Ada juga. Itu tadi, kalau kita tumbuh, penyelenggara jasanya tumbuh, tenaga jaringan akan tumbuh. Prosesnya kita ini UMKM semua nih, anggota kita 70% sampai 80% itu UMKM nih, anggota Abji. Kita tentunya rata-rata bangun awal pasti pakai wireless,
tumbuh, semakin banyak pelanggannya, kan jadi pasar. Bandwidth di POP sana sudah 1 gigab, di PPB udah 3 giga. Ini untuk mendeliver ini kan nggak bisa lagi wireless, Mas. Ya. Ya ini Nah, butuh maksudku penyelenggara itu dah jaringan. kayak di PUBG ini kan sebenarnya polanya teman-teman sama. Yang tadi ada wireless kan, terus ada FO-nya juga. Ya. Jadi PUBG bisa nggak mengurusi soal fiber optiknya juga. Jadi udah kayak Upjatel. Daripada misalkan double nih uang gininya, uang tahunannya. PUBG kembalikan kepada kitoknya aja. Gitu. PUBG adalah urusin penyelenggara jasa. Jasanya yang kita kuatkan. Gimana supaya jasa ini, teman-teman ini bisa menjual jasanya dengan baik, dengan mudah, dengan aman, dengan nyaman. Itu aja kembalikan. Begitu mengalami infrastruktur, ya kita kan bekerja sama kan begitu. Jadi tidak menomorsatukan, menomorduakan menurut saya. Ini sering sejalan. Jadi kita masuk dua asosiasi lah. Iya, saling kan gitu jadi ya. Masuk dua asosiasi. Kalau memang nanti teman-teman penyelenggara jasa sudah punya izin JATAP paket suite atau malah JATUP, ya silahkan. Ya mungkin boleh. Aku tekankan kayak sebenarnya ini kan urusan uang sebenarnya. Betul. Jadi kan masuk ke sana juga kan perlu duit juga. Ya, ini kan berat juga. Kayak tadi saya bilang ISR aja udah pusing sebenarnya untuk urusan backbone. Semua bukan ngomong di semua butuh biaya. Tapi biaya tadi kembali nggak ke kita kan itu ya. Itu kan pertanyaannya itu, Mas. Kalau saya ya, kalau memang saya rasa asosiasi ini kan berdiri untuk tujuan yang sama. Kumpulnya orang-orang yang dengan tujuan yang sama. Ya, kan polanya sama, masalahnya sama. Kan kurang lebih begitu ini. Makanya dia berdiri. Sekarang itu aja kita kembali ke situ. Masalah kita apa? Fokus aja di situ. Di jaringan masalahnya apa? Regulasi di daerah-daerah. Nah, jadi misalkan teman-teman PUBG daerah nih punya masalah sama soal jaringan. Ada 10. Kita obrolin itu mengatasnamakan PUBG kan bisa aja. Bisa saja. Contoh misalkan ya di Batam nih ada penguilnya. Ya ada masalah begitu, ya PUBG datang sah-sah saja. Iya, nggak harus kan kita harus kita mendaftar ke asosiasi sebelah, kan nggak harus begitu kan? Kan anggotanya juga. Iya. Kan anggota juga. Terus terang kayak PUBG ini kan contoh misalkan lah Ginom punya izin ISP, punya izin data block paket suite. Contoh. Tiba-tiba ada masalah di Denpasar. Ya. Gitu ya. Ya, PUBG datang bantu. Sah kan? Kenapa tidak? Kan gitu ya. Kenapa enggak? Nah itu sih. Jadi sebenarnya kalau di pandangan Om Manggara sah saja. Mungkin ada teman soalnya, wah harus ke Upjatel. Ini makin bingungin Pemda sebenarnya. Kayak kemarin itu PUBG aja dia baru kenal. Tapi Upjatel apalagi. Tapi harus berkoordinasi kan begitu. Iya. Jangan main sendiri. Tetap berkoordinasi. Itu tadi bilang ini harus jalan. Saya bilang saya mata uang. Ya kan? Karena ya anggotanya bukan beririsan lagi. Kalau beririsan kan bagian hanya sedikit yang nyambung. Ini enggak. Tadi hanya sedikit yang tidak jadi anggota PUBG. Iya benar. Ya kan ya. Buka wawasan. Lumayan Om soal infrastruktur juga. Karena kita kadang berpikir pakam-pakam sendiri gitu Om. Jadi pakemnya apa? Ternyata kalau ngobrol sama Manggara ternyata ini bisa, itu bisa. Semuanya kan bisa. Intinya kan semuanya bisa. Semuanya bisa lah ya. Kenapa semua diatur supaya tidak sembraut kan gitu. Benar. Niatnya kan itu diatur supaya tidak sembraut, bukan supaya dilarang. Saya rasa enggak itu dong awal niatnya supaya dilarang, enggak. Supaya tidak sembraut. Benar. Berarti bisa dong. Iya. Nah, itu dia. Karena bisnis kan fleksibel ya sebenarnya. Iya. Oh, kita aku mau ngomong satu lagi ya. Iya, boleh. Yang masalah konten ya. Konten? Iya. Jadi banyak orang tidak tahu ya bahwa konten-konten yang sekarang yang sudah dibawa PUBG mendekat ke kita, yang sudah ada di IX, mahalnya nggak tanggung. IP transit mahal banget gara-gara konten-konten ini. Iya. Nah,
terutama Ya, karena FNA, NAP juga Facebooknya. butuh connect ke konten ini bayar, bukan nggak bayar, sehingga harga IP transit-nya juga jadi mahal. Begitu konten-konten ini semakin dekat, harga IP transit kita kan sudah semakin murah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu konten-konten ini terdeliver ke teman-teman di daerah, berarti kan kebutuhannya kan bebannya kan berkurang nih. Nah, aku bilang ngomongnya bebannya kan berkurang. Berarti ini yang bakal diusahakan. Iya, jadi konten-konten ini harus kita bawa ke daerah. Aku rasa ini memang akan bersinggungan dengan anggota-anggota lain penyelenggara NAP, ya kan. Tapi masih ada titik tengahnya harusnya. Kalau tumbuh di sini kan intinya kan seiring sejalan, kita nggak bisa bendung juga. Bisnis kan akan mengalir ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau nanti misalkan IX-nya di daerah sudah besar, konten yang ada di Jakarta sudah bisa dibawa semua ke daerah, terus IP transitnya ada di daerah dan murah, teman-teman butuh colocation di Jakarta nggak? Nggak perlu. Itu dia. Nah ini solusinya. Jadi masalah-masalah sekarang mid-room yang sudah habis, data center yang sudah tidak ada space, itu kan bisa kita atasin. Ya menurutku NAP juga nggak perlu khawatir sih, karena kuantitas ISP juga nambah terus. Nambah terus kan gitu, makanya kan ini kan sharing sejalan kan gitu. Karena kalau kita pun nggak menginisiasi itu, nantinya mereka akan datang sendiri kok. Benar. Otomatis siapa yang rugi? Kita lagi yang rugi kan begitu. Jadi kita perkuat aja ini. Jadi desentralisasi itu menurut saya ini jalan keluar juga. Jadi kalau desentralisasinya terjadi, Binom dan teman-teman lainnya tumbuh di daerah ini, nanti penyelenggara infrastruktur pasti lirik nih. Dia bangun lagi, dan tidak ngumpul di satu tempat. Nah, nanti teman-teman ini kan sudah ada wireless nih. Wirelessnya kan sudah dicabut nih, gara-gara sudah ada fiber optik. Itu dipindahin nih, pinggir lagi. Ya kan akan seperti itu. Akan semakin luas. Akhirnya seluruh Indonesia Raya ini terkoneksi dengan wireless dan fiber optik. Kan gitu ya. Kendalanya apa sih Om? Sampai sekarang tidak terdelivery ke daerah itu? Sekarang sudah dilakukan. Kapasitasnya aja. Jadi kalau kapasitasnya gantung, Binom interkoneksi di situ, akhirnya bottleneck kan nggak mau juga. Ya ini yang harus seimbang. Kapasitasnya. Kapasitasnya juga harus gede. Cari sponsor lagi. Kan nggak mau orang tenis mas itu ngaturin prefixnya capek banget hanya gara-gara yang bisa lewat ini hanya ini kan gitu kan. Itu kan cukup repot menurut saya. Ya, jadi memang harus seimbang, terukur dan seimbang. Perlu waktu yang begitu. Dan itu adalah fokusnya kami nantinya jika ya amanah itu diberikan. Oke. Sip Om. Ada lagi Om yang mau disampaikan? Ya, itu aja. Iya, kita udah banyak berapa waktunya sudah diberi kesempatan ngobrol bareng. Saya yang makasih Om. Binom di Denpasar ini. Kita ISP baru kan, cuman kalau kata Om Zul kan ada 5 tuh. Yang 5 ISP tuh. Ya. Yang apa? Yang sosialis. Kapitalis, oportunis, meringis. Nah, saya yang 5 nih, eksis. Yang asal eksis. Yang penting eksis saja. Enggak lah. Tapi itu akan seiring waktu yang akan berubah. Bukan mindset ya, Pak. Seiring waktu akan berubah. Sip. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang kita kali ini dengan Om Mangara. Jangan lupa hindari ya, ini frekuensi BMKG 5,6 GHz. Ini titipan dari Balai Monitor. Kasihan teman-teman Balmon ini. Di Bali juga udah keliling-keliling terus ya. Ya, untuk yang teman-teman yang punya reseller, tolong di PKS-nya ditambahkan ini. Ya. Jadi di PKS-nya ditambahkan. Jangan menggunakan. Jadi terserah. Jadi dia tahu. Dari awal dia udah paham. Jangan sampai nanti teman-teman sadar nih yang ISP, tapi resellernya nggak sadar. Itu ditambahkan klausal terkait penggunaan frekuensi ini. Plus sosialisasinya juga. Kadang-kadang main tanda tangan aja. Tugas ISP-nya ini. Iya. Itu bukan tugas ABJI kayaknya. ABJI sounding ke ISP, ISP-nya sounding ke resellernya. Gitu. Oke lah Om, makasih banyak Om. Sama-sama. Waktunya udah 1,5 jam di sini. Mudah-mudahan sukses ya. Amin.